Selamat pagi. Selamat pagi saudaraku di seluruh Nusantara, di seluruh dunia. Pagi ya, kebun bambu ini seperti kita tahu setiap hari, hampir setiap hari, terutama pada musim kemarau, kemudian air kurang ya, dan secara alami daun bambu beregenerasi. Yang tua pada berjatuhan ya, yang muda tumbuh baru. Ya, beginilah kondisi di bawah kebun bambu. Daun bambu berserakan ya, berjatuhan. Kemudian ini juga kebun bambunya luas, volumenya sangat tinggi ya, sangat banyak, volumenya sangat banyak. Kita lihat di seberang sana juga sama, putih semua itu, putih kecoklatan ya. Nah, itu adalah daun bambu semua. Selama ini daun bambu sudah memanfaatkan, tapi baru sebagian kecil saja ya. Nah, kali ini saya akan menunjukkan caranya bagaimana memanfaatkan sampah-sampah ini ya. Ya memang secara alami ini tidak apa namanya, tidak percuma, dia kembali ke alam, tanahnya subur kembali, tidak rugi. Ini bagus caranya. Tapi dalam konteks tertentu, untuk sebuah taman atau kawasan tertentu, memang daun bambu ini sebaiknya diambil ya, kemudian dimanfaatkan. Jadi sampah-sampah ini sehingga tanah juga tetap terjaga ya. Tapi yang sudah numpuk, sudah banyak sekali, bisa dimanfaatkan. Kita rubah dari sampah menjadi uang. Kita rubah sampah untuk memenuhi kebutuhan kepentingan tertentu di perkotaan misalnya. Karena di perkotaan sudah sulit bambu. Jadi bambu yang masih mentah baru jatuh seperti ini ya. Kemudian yang sudah lama seperti ini, sudah tampak lebih hancur ya. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Ini yang masih mentah bisa kita pungutin, dimasukkan ke dalam mesin pencacah ya, sehingga tidak panjang-panjang begini. Kalau yang sudah begini, yang sudah hancur, nah ini yang akan kita tunjukkan hari ini ya. Mengolahnya seperti apa sehingga berubah menjadi barang yang oke ya. Jadi daun-daun ini diambil, kemudian ditampung ya, kemudian proses lebih lanjut. Step-stepnya sederhana saja dan ini bisa menjadi penggerak roda ekonomi di pedesaan. Bagi yang belum tahu, nah silahkan simak. Bagi yang sudah tahu, jika ada yang keliru silahkan berikan ya, sehingga menjadi lebih baik. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia, kita mulai ya. Daun yang sudah mulai hancur ini kita ambil ya. Kita masukkan dalam karung besar seperti ini. Ini karung, ini polybag ini ya. Polybag raksasa, ukurannya 1 meter kali 2 meter. Jadi seperti inilah dia fisiknya ya. Ini kalau di Jawa Barat disebut himes ya. Himes ini dikumpulkan, basah atau kering, kita ambil. Tentu saja yang kering lebih mudah karena tidak ada airnya, ringan ya. Jadi langkah pertama adalah mengumpulkan humus bambu yang berada di bawah pohon bambu, tampung di wadah. Kemudian kita ke proses berikutnya ya.
Ya, ini Pak Roy, silahkan Pak Roy diambil Pak. Ini kita ambil ya, lalu kita tempatkan di ini saringan ya, saringan kawat yang di frame. Ukurannya bebas, tapi sesuaikan lebar kawat. Biasanya lebar kawat ada yang 90, ada yang semeter, ada semeter 20. Ini kita pakai yang 90 ya. Ini ukuran 90 kali 2 meter. Disimpan di bawah aja. Bawahnya dikasih bantalan supaya panggung, sehingga yang kita saring daun-daunnya ini turun ke bawah. Jadi teknik penyaringannya seperti ini nih, seperti yang dilakukan Pak Roy ini. Jadi sederhana saja, tidak perlu mesin ya, tidak perlu mesin sama sekali kalau untuk daun yang sudah hancur. Tapi kalau daun baru nggak bisa dibuat seperti ini ya. Dibutuhkan penghancuran misalnya dengan mesin pencacah ataupun dengan golok, dengan parang ya, dicincang begitu. Kalau lapuk sudah terfermentasi ya seperti ini saja ya. Nah ya, ini orang ya, termasuk ibu-ibu ya. Hasilnya seperti apa? Ini dia di bawahnya ya. Jadi dia sudah lebih halus. Nah, kita ambil. Nah, seperti ini. Ini sudah siap untuk menjadi media tanam ya. Seperti ini. Ini tinggal masuk ke pot ya, untuk tanaman hias yang sifatnya epipit. Epipit itu seperti anggrek misalnya, kemudian hoya, dan banyak jenis tanaman lain ya, yang hidup di alam aslinya di hutan-hutan, di lantai tanah, kemudian dia merambat, tanaman rambat. Media tanam ini sangat baik ya, sangat baik dan tidak perlu campuran yang lain. Dia sudah subur, kemudian dia berongga, sehingga untuk epipit ini akarnya suka banget dia nempel di sini-sini. Untuk suplir, untuk media jenis pakis apa segala macam, ini sangat hebat. Termasuk tanaman-tanaman yang lagi ngetren ya. Ya, sekarang ini kan banyak tanaman yang ngetren mahal-mahal. Ini bagus untuk media itu. Ini juga bisa dipakai untuk media aqua. Jadi ini sangat luas penggunaannya. Kemudian untuk tanaman buah dan lain-lain, tanaman-tanaman berat ya, itu ini penggunanya dicampur media tanah ya, media humus. Tidak total begini. Kemudian ada juga proses pencampuran lagi dengan pupuk kandang. Yes, kayaknya tanaman lain ya. Jadi dia berpuluh media tanam yang sekaligus ada nutrisinya. Terutama untuk tanaman epipit ini sangat keren ya, untuk anggrek. Dan ini kan apa namanya? Dia ringan ya. Dia ringan. Dalam satu karung misalnya, atau dalam satuan berat tertentu, ini jumlahnya banyak. Jadi beratnya kurang lebih dengan sekam bakar atau dengan kokopit ya. Jadi ini sangat bermanfaat. Kemudian bisa disediakan oleh siapa saja ya, termasuk para pengangguran. Mohon maaf. Ini bisa diambil di hutan-hutan bambu, karena memang jarang sekali yang memanfaatkan ya.
kemudian diproses, dirubah jadi uang ya, dirubah jadi uang. Banyak yang bertanya apakah ini laku atau tidak. Silakan Anda buka Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain, ataupun di IG. Ini sudah banyak yang dikemas dan dijual. Untuk Kota Bandung sendiri, misalnya kebutuhan suplai satu truk sebulan tuh nggak cukup. Ya, kebutuhannya mencapai 6 truk bahkan lebih. Jadi ini peluang besar ya untuk memasuki pasar menjadi uang ya. Sebenarnya kita tahu juga bahwa di Europe misalnya penggunaan media tanam untuk tanaman hias rumah itu sudah dilarang ya. Ya diganti dengan bahan organik seperti ini. Jadi ada kelebihan lain, misalnya selain dia pertama foros, kemudian dia sudah ada nutrisi ya. Kemudian yang ketiga, kalau dipakai untuk tanaman hias, hanya pada penggunaan pertama airnya itu kotor, air penyiraman ya. Jadi kalau gitu pada penyiraman pertama ya lumpurnya atau kotoran itu masih ada sedikit. Tapi berikutnya dia tidak menimbulkan kotoran jika pot-pot Anda ditaruh di teras dan lain-lain ya. Jadi ini sangat bagus. Kemudian untuk aquaponik ya, ini juga sangat bagus karena dia porous ya. Jadi ada juga yang mencampurkan dengan sekam bakar atau biochar ya, biocharcoal, sehingga ada peningkatan unsur karbon dan sejenisnya untuk meningkatkan kesuburan tanaman. Nah ini yang sudah disaring nih, coba keluarkan ya. Jadi begitu gemburnya ya, ini siap untuk dipergunakan sebagai media tanam. Jadi langkah pertama pengumpulan, langkah kedua pengayakan ya. Langkah kedua pengayakan, langkah ketiga pengemasan kalau untuk dijual. Kalau untuk dipakai langsung dipakai, dimasukkan dalam pot. Ini sudah siap ya, sudah siap untuk dipakai. Nah tentu ada yang lebih advance ya, yang lebih bagus, yang lebih keren. Itu diproses dengan E4 misalnya. Kemudian ada juga yang dicampur dengan pupuk kandang. Pupuk kandang ini bisa jadi dia sebagai media tanam saja, karena nanti ditambahkan oleh masing-masing user di tempat masing-masing ya. Jadi kita bisa menambahkan pupuk kandang, POC, dan sekarang ini sangat banyak dibuat orang. Nah, ini sebagai media tanam yang sangat keren, terutama untuk tanaman epifit. Sekali lagi untuk tanaman buah, untuk tanaman lain yang hias dan lain-lain, itu dicampur dengan tanah. Perbandingan 1:1. Tanahnya 1, humus bambunya 1. Yang lainnya adalah pupuk kandang. Nah, udah. Ya kita akan coba penanaman, contoh kecil saja. Ini siapkan satu pot ya, diisi Pak Rois, diisi itu sedikit aja, sedikit di bawah ya, terus ya. Oke, nah ini kita coba pakis nih, ambil tanam. Nah seperti itu ya. Ini sangat cocok untuk pakis, untuk anggrek ya, untuk hoya.
Ini media sangat bagus sekali. Ya, diisi Pak Roy. Terus padatkan. Padatkan. Ya, oke. Apabila ingin menambahkan pupuk kandang bisa ya. Jadi sebelum dipenuhkan dengan dia ini ditambahkan dulu